Dalam duel udara pertama yang terjadi di atas wilayah udara Iran, jet tempur F-22 Raptor milik Amerika Serikat dilaporkan berhasil dikunci radar dan sistem kendali tembak oleh Su-57 Rusia yang dipiloti personil elit Iran. Insiden tersebut terjadi dalam skenario simulasi pertempuran nyata berintensitas tinggi yang digelar di zona konflik aktif. Hasil evaluasi internal menunjukkan F-22 berada dalam posisi kalah taktis sebelum skenario dihentikan. Tak lama setelah laporan itu masuk ke Washington, Pentagon langsung mengeluarkan instruksi pembatasan. Seluruh penerbangan jet siluman Amerika di wilayah konflik dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan tersebut bukan bersifat administratif biasa. Larangan itu dikeluarkan setelah analisis awal menyimpulkan bahwa sistem deteksi dan integrasi sensor yang digunakan pihak lawan mampu mengidentifikasi, melacak, dan mengunci F-22 dalam waktu yang dinilai lebih cepat dari estimasi sebelumnya. Dalam dokumen evaluasi yang beredar di lingkungan pertahanan, disebutkan bahwa keunggulan stealth yang selama ini menjadi fondasi dominasi udara Amerika tidak lagi dapat diasumsikan absolut dalam kondisi tertentu. Duel berlangsung dalam kondisi operasional penuh. Kedua pesawat berada pada konfigurasi tempur aktif, dengan sistem peperangan elektronik menyala dan prosedur pertempuran udara jarak jauh (BVR) (Beyond Visual Range) dijalankan sesuai standar militer. Sumber militer menyebutkan Su-57 memperoleh solusi tembak lebih dahulu setelah memanfaatkan kombinasi sensor inframerah jarak jauh, radar pita berbeda, serta dukungan data taktis dari sistem darat. F-22 yang selama ini dikenal sebagai jet tempur generasi kelima paling dominan dalam pertempuran udara modern, untuk pertama kalinya dinyatakan berada dalam posisi terancam secara simultan sebelum mampu membalikkan keadaan. Pentagon tidak membantah adanya simulasi tersebut, namun menolak memberikan rincian teknis. Pernyataan resmi hanya menyebutkan bahwa evaluasi kesiapan operasional sedang dilakukan, dan bahwa pembatasan penerbangan adalah langkah pencegahan sementara. Namun di kalangan analis pertahanan, langkah penghentian total misi stealth di wilayah konflik dinilai sebagai indikasi serius bahwa hasil duel tidak sesuai ekspektasi. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya soal satu kali penguncian radar, melainkan pola integrasi sistem yang digunakan pihak lawan. Dalam laporan awal disebutkan bahwa Su-57 yang diterbangkan pilot elit Iran tidak beroperasi sendirian. Ia terhubung dengan jaringan pertahanan udara berlapis yang menggabungkan radar frekuensi rendah, sensor pasif, serta sistem komando terpadu. Kombinasi inilah yang diyakini mampu mempersempit ruang manuver F-22 yang selama ini dikenal sebagai perlindungan utama dengan profil rendah radar. Sejumlah pejabat pertahanan Amerika secara tertutup mengakui adanya perkembangan teknologi deteksi anti-stealth di kawasan tersebut. Modernisasi radar kuantum eksperimental, peningkatan resolusi sensor inframerah, serta integrasi kecerdasan buatan dalam analisis jejak panas disebut sebagai faktor yang mengubah kalkulasi lama tentang dominasi udara. Jika sebelumnya F-22 diasumsikan mampu menembus wilayah udara berlapis tanpa terdeteksi, kini asumsi itu dipaksa untuk diuji ulang. Duel ini juga menjadi simbol bergeseran keseimbangan kekuatan udara global. Selama lebih dari 2 dekade, F-22 Raptor diposisikan sebagai platform superior yang hampir tak tersentuh dalam pertempuran udara modern. Produksinya memang terbatas, namun reputasinya dibangun atas hasil latihan militer yang menunjukkan rasio kemenangan ekstrim terhadap berbagai jenis pesawat generasi sebelumnya. Fakta bahwa kini ia dapat dikunci oleh jet pesaing generasi kelima menimbulkan pertanyaan strategis yang lebih luas. Apakah era dominasi satu pihak di udara mulai memasuki fase kompetisi terbuka? Di sisi lain, Rusia dan Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi detail, namun media pertahanan yang dekat dengan mereka menyebut hasil duel tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi teknologi dan pelatihan. Informasi yang beredar menyatakan pilot Su-57 yang terlibat merupakan bagian dari unit elit yang telah menjalani pelatihan intensif dalam skenario pertempuran multi-domain, termasuk koordinasi dengan sistem pertahanan darat dan peperangan elektronik. Duel udara antara F-22 Raptor dan Su-57 tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dalam skenario simulasi tempur berintensitas penuh. Berdasarkan rangkuman sumber militer yang memahami jalannya latihan tersebut, kedua pesawat memasuki wilayah operasi dengan konfigurasi senjata internal aktif dan sistem peperangan elektronik dalam mode siaga tempur.
Area latihan berada di atas koridor udara yang telah ditetapkan sebagai zona konflik aktif dengan dukungan sistem radar darat dan jaringan komando terintegrasi. F-22 memulai pendekatan dari ketinggian menengah tinggi dengan profil radar rendah dan emisi minimal. Seperti doktrin standar, pesawat ini mengandalkan kombinasi stealth, radar AN/APG-77 AESA, serta kemampuan super cruise untuk mendapatkan posisi tembak jarak jauh lebih dahulu. Dalam banyak latihan sebelumnya, pendekatan semacam ini memberi F-22 keunggulan signifikan karena lawan biasanya baru menyadari keberadaannya ketika sudah masuk dalam parameter tembak. Namun pada duel ini, situasinya berbeda sejak fase awal. Sistem pertahanan udara terintegrasi di darat mulai mendeteksi anomali pada spektrum frekuensi rendah. Radar frekuensi panjang yang secara teori kurang presisi namun efektif mendeteksi objek dengan jejak pantulan tertentu, memberikan indikasi adanya kontak yang tidak teridentifikasi. Data mentah tersebut kemudian diproses oleh pusat komando, dipadukan dengan sensor pasif dan pemantauan inframerah jarak jauh. Su-57 yang berada di sektor berbeda menerima pembaruan data taktis melalui data link terenkripsi. Pilot elit Iran yang menerbangkan pesawat tersebut tidak langsung menyalakan radar utama secara agresif. Ia mempertahankan mode pencarian pasif lebih lama dari standar konvensional, memanfaatkan sensor elektrooptik dan inframerah bawaan pesawat. Strategi ini mengurangi kemungkinan dirinya terdeteksi lebih dahulu oleh sistem peringatan F-22. Memasuki fase pertengahan duel, F-22 mulai meningkatkan emisi radar untuk memastikan klasifikasi target. Pada titik ini, Su-57 telah memiliki estimasi lokasi relatif berdasarkan data jaringan darat. Ketika radar Su-57 akhirnya diaktifkan dalam pola sempit dan terfokus, ia tidak lagi mencari secara luas, melainkan mengarahkan beam secara presisi ke sektor yang telah diprediksi sebelumnya. Langkah ini mempersingkat waktu akuisisi target. Rekaman evaluasi menunjukkan bahwa dalam hitungan detik setelah radar aktif penuh, sistem Su-57 memperoleh solusi pelacakan stabil. Indikator penguncian muncul sebelum F-22 berhasil menggeser posisi ke sudut yang lebih menguntungkan. Walaupun F-22 segera melakukan manuver defensif dengan perubahan ketinggian dan arah tajam, data dari jaringan terintegrasi membuat pembaruan posisi tetap akurat di sisi Su-57. Pada fase ini, simulasi memasuki parameter tembak beyond visual range. Dalam skenario nyata, rudal jarak jauh akan dilepaskan berdasarkan solusi tersebut. Evaluasi teknis menyebutkan bahwa jika ini adalah konflik sebenarnya, F-22 berada dalam risiko tinggi sebelum sempat mengeksekusi serangan balasan efektif. Walau F-22 memiliki kemampuan manuver ekstrim dan sistem countermeasure canggih, posisi awal yang kurang menguntungkan membuat responsnya tertinggal secara waktu. Dalam duel udara pertama yang terjadi di atas wilayah udara Iran, jet tempur F-22 Raptor milik Amerika Serikat dilaporkan berhasil dikunci radar dan sistem kendali tembak oleh Su-57 Rusia yang dipiloti personil elit Iran. Insiden tersebut terjadi dalam skenario simulasi pertempuran nyata berintensitas tinggi yang digelar di zona konflik aktif. Hasil evaluasi internal menunjukkan F-22 berada dalam posisi kalah taktis sebelum skenario dihentikan. Tak lama setelah laporan itu masuk ke Washington, Pentagon langsung mengeluarkan instruksi pembatasan. Seluruh penerbangan jet siluman Amerika di wilayah konflik dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan tersebut bukan bersifat administratif biasa. Larangan itu dikeluarkan setelah analisis awal menyimpulkan bahwa sistem deteksi dan integrasi sensor yang digunakan pihak lawan mampu mengidentifikasi, melacak, dan mengunci F-22 dalam waktu yang dinilai lebih cepat dari estimasi sebelumnya. Dalam dokumen evaluasi yang beredar di lingkungan pertahanan, disebutkan bahwa keunggulan stealth yang selama ini menjadi fondasi dominasi udara Amerika tidak lagi dapat diasumsikan absolut dalam kondisi tertentu. Duel berlangsung dalam kondisi operasional penuh. Kedua pesawat berada pada konfigurasi tempur aktif, dengan sistem peperangan elektronik menyala dan prosedur pertempuran udara jarak jauh (BVR) (Beyond Visual Range) dijalankan sesuai standar militer. Sumber militer menyebutkan Su-57 memperoleh solusi tembak lebih dahulu setelah memanfaatkan kombinasi sensor inframerah jarak jauh, radar pita berbeda, serta dukungan data taktis dari sistem darat.
F-22 yang selama ini dikenal sebagai jet tempur generasi kelima paling dominan dalam pertempuran udara modern, untuk pertama kalinya dinyatakan berada dalam posisi terancam secara simultan sebelum mampu membalikkan keadaan. Pentagon tidak membantah adanya simulasi tersebut, namun menolak memberikan rincian teknis. Pernyataan resmi hanya menyebutkan bahwa evaluasi kesiapan operasional sedang dilakukan, dan bahwa pembatasan penerbangan adalah langkah pencegahan sementara. Namun di kalangan analis pertahanan, langkah penghentian total misi stealth di wilayah konflik dinilai sebagai indikasi serius bahwa hasil duel tidak sesuai ekspektasi. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya soal satu kali penguncian radar, melainkan pola integrasi sistem yang digunakan pihak lawan. Dalam laporan awal disebutkan bahwa Su-57 yang diterbangkan pilot elit Iran tidak beroperasi sendirian. Ia terhubung dengan jaringan pertahanan udara berlapis yang menggabungkan radar frekuensi rendah, sensor pasif, serta sistem komando terpadu. Kombinasi inilah yang diyakini mampu mempersempit ruang manuver F-22 yang selama ini dikenal sebagai perlindungan utama dengan profil rendah radar. Sejumlah pejabat pertahanan Amerika secara tertutup mengakui adanya perkembangan teknologi deteksi anti-stealth di kawasan tersebut. Modernisasi radar kuantum eksperimental, peningkatan resolusi sensor inframerah, serta integrasi kecerdasan buatan dalam analisis jejak panas disebut sebagai faktor yang mengubah kalkulasi lama tentang dominasi udara. Jika sebelumnya F-22 diasumsikan mampu menembus wilayah udara berlapis tanpa terdeteksi, kini asumsi itu dipaksa untuk diuji ulang. Duel ini juga menjadi simbol bergeseran keseimbangan kekuatan udara global. Selama lebih dari 2 dekade, F-22 Raptor diposisikan sebagai platform superior yang hampir tak tersentuh dalam pertempuran udara modern. Produksinya memang terbatas, namun reputasinya dibangun atas hasil latihan militer yang menunjukkan rasio kemenangan ekstrim terhadap berbagai jenis pesawat generasi sebelumnya. Fakta bahwa kini ia dapat dikunci oleh jet pesaing generasi kelima menimbulkan pertanyaan strategis yang lebih luas. Apakah era dominasi satu pihak di udara mulai memasuki fase kompetisi terbuka? Di sisi lain, Rusia dan Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi detail, namun media pertahanan yang dekat dengan mereka menyebut hasil duel tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi teknologi dan pelatihan. Informasi yang beredar menyatakan pilot Su-57 yang terlibat merupakan bagian dari unit elit yang telah menjalani pelatihan intensif dalam skenario pertempuran multi-domain, termasuk koordinasi dengan sistem pertahanan darat dan peperangan elektronik.